warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurya Arsihanan dengan NIM 22862300072 dari kelas 5B PPKN Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Peran Etika Politik dalam Implementasi Demokrasi di Provinsi Banten. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan oleh dosen pengampu Ibu Ria Erika Salti SIP MSI dan Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas dengan bab pertama, yaitu pembahasan dimulai dengan latar belakang. Demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan dan tanggung jawab moral dalam bernegara. Walaupun mekanismenya demokrasi seperti pemilu dan kebebasan berpendapat telah berjalan, praktik politik seringkali masih diwarnai dominasi elit dan politik dinasti yang menghambat partisipasi rakyat serta mengurangi kualitas demokrasi. Nah, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan etika politik dan kesadaran moral nih agar demokrasi di Banten dapat berjalan secara bermartabat dan berkeadilan. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami peran etika politik dalam implementasi demokrasi di Banten, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik politik lokal. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, peran etika politik dalam implementasinya. Demokrasi di Provinsi Banten ini belum maksimal berjalan secara maksimal. Nah, yang kedua, penerapan etika politik dalam praktik demokrasi di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai hambatan. Yang ketiga, upaya untuk memperkuat etika politik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Provinsi Banten belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, yang ketiga, ada rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana sih peran etika politik dalam implementasi demokrasi di Provinsi Banten? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penerapan etika politik dalam praktik demokrasi di Provinsi Banten? Nah, yang ketiga, bagaimana upaya memperkuat etika politik dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Provinsi Banten? Nah, yang keempat ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu menganalisis peran etika politik dalam implementasi demokrasi di Provinsi Banten. Nah, yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan etika politik dalam praktik demokrasi di Provinsi Banten. Nah, yang ketiga, mengkaji berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat etika politik dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Provinsi Banten. Nah, yang pertama ini ada manfaat penelitian nih. 2.1 Manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu politik. Nah, terutama pada kajian yang berkaitan dengan etika politik dan praktik demokrasi di tingkat lokal. Nah, dua, manfaat praktis secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di Provinsi Banten. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, etika politik. Etika politik mengkaji nilai moral dan norma dalam politik untuk memastikan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, di Indonesia sendiri, etika politik berlandasan Pancasila yang mengarahkan kekuasaan agar berpihak pada rakyat dan kesejahteraannya bersama, serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip etika politik. Nah, prinsip etika politik pada Pancasila berakar pada 5 sila. Yang pertama ada
ketuhanan, yang kedua ada kemanusiaan dan adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan dengan musyawarah, dan kelima ada keadilan sosial. Nah, prinsip ini menuntut politik yang jujur, bertanggung jawab, demokratis, adil dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, yang ketiga ada demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi nih melalui pemilihan umum dan partisipasi aktif, serta menjamin transparansi dan perlindungan hak warga negara itu. Nah, yang keempat ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila menegaskan nih bahwa kedaulatan rakyat di lembaga lewat musyawarah untuk mufakat, menghormati hak asasi manusia, persatuan, dan keadilan sosial dengan nilai Pancasila sebagai pedoman moral politik. Nah, yang kelima ada fenomena demokrasi. Nah, demokrasi lokal di Provinsi Banten juga memiliki dominasi dinasti nih, politik keluarga tertentu yang menghambat kompetensi, sehat, dan partisipasi masyarakat serta melanggengkannya patronase dan korupsi, sehingga perlu regulasi nih dan pendidikan politik untuk perbaikan demokrasi itu sendiri. Nah, legitimasi politik adalah pengakuan masyarakat terhadap kewenangannya nih. Pemimpinan yang diperoleh melalui pemilu bebas dan adil. Ketaatan pada konstitusi dan partisipasi publik agar pemerintahannya berjalan secara efektif dan adil. Nah, selanjutnya saya akan membahas dalam bab 3 yaitu metodologi. Nah, yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena nih etika politik dalam demokrasi di Banten secara mendalam berdasarkan persepsi partisipasi. Data dikumpulkan melalui yang pertama ada observasi, kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir ada literatur agar gambaran yang dihasilkan karya ini kontekstual. Yang kedua ada objek dan subjek penelitian. Nah, dalam penelitian ini objek penelitian dalam peran etika politik dalam praktik demokrasi lokal Banten. Nah, sementara subjeknya ini meliputi sumber hukum, teori etika politik, pelaku politik, akademisi, dan masyarakat. Nah, data diperoleh dari berbagai pihak tersebut untuk memahami penerapan etika politik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang ketiga, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan lewat wawancara mendalam dengan narasumber kunci, observasi aktivitas politik, studi dokumentasi resmi, dan kajian pustaka. Nah, pendekatan triangulasi ini menjamin validitas dan kelengkapan data. Nah, yang keempat ada teknis analisis data. Data dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi, penyederhanaan dalam pemilihan data, penyajian dalam bentuk narasi dan diagram, serta penarikan kesimpulan yang dikonfirmasi lewat verifikasi dan triangulasi data untuk hasil yang sistematis dan valid. Sekian dari saya untuk penjelasan tadi. Mohon maaf bila ada terjadinya kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.